Halo kakak-kakak semua, salam hangat dari kita, salam PPI Big. Bersahaja, inovatif, global. Gimana nih kabarnya kakak-kakak selama 4 bulan di rumah aja? Pasti dong penasaran gimana sih kegiatan Paskibraka di tahun ini. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Gumirah. Saya Nurul, dan kakak yang di sebelah saya ini yang paling ganteng, namanya siapa kak? Nama saya Igusti Agung Rahendra Utama. Saya PPI tahun 1993. Dan kakak yang satunya yang di sebelah yang paling big, siapa kak? Kak Dewa Suganda, jadi Paskibraka tahun 90 di PPI Bangli. Jadi Bangli. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja. Kan beberapa hari yang lalu nih kita udah bikin question box di Instagram PPI Bali. Buat yang belum follow ya Instagram @PPI Bali. Ya, langsung aja ya kak kali. Oke, Baca kita langsung aja biar nggak keburu. pertanyaannya. Yang pertama kakak aja deh. Yang pertama dari Angga Ardiasa. Kak mau tanya, pas Prof tahun ini gimana dan berapa orang? Mungkin dijawab dari kakak-kakak depan dulu. Terima kasih ya dari adik, siapa namanya yang nanya? Angga Ardiasa. Angga Ardiasa. Jadi untuk tahun ini jadi Paskibraka provinsi sesuai dengan surat edaran Menteri Sekretaris Negara dan juga dari Kemenpora RI. Jadi untuk Paskibraka tahun 2020 ini terdiri dari Paskibraka 2019 ataupun di surat bunyinya ada cadangan Paskibraka 2019 yang hanya dipanggil di tingkat nasional itu ada 8 ya, ada 8. Jadi untuk 3 pengibar pagi, 3 pengibar sore dan 2 orang cadangan. Nah, khusus untuk di Provinsi Bali sesuai dengan surat tersebut, jadi yang dipanggil adalah Paskibraka tahun 2019 sebanyak 8 orang ditambah salah satu dari Paskibraka nasional tahun 2019. Jadi total semua 8 orang ya. Nah, jadi itu yang bertugas di tingkat provinsi, khususnya di Provinsi Bali. Jadi 3 orang untuk pengibar pagi, 3 orang untuk pengibar sore, dan 2 orang sebagai cadangan. Yang untuk sore itu sebagai untuk yang menurunkan ya, biar nggak salah. Jadi yang sore untuk menurunkan. Nah, jadi itu untuk di provinsi, dan begitu juga di kabupaten kota. Jadi sebagian besar mungkin mengikuti sesuai dengan surat edaran. Jadi mungkin saja ada di kabupaten lain mungkin lebih dari 3 orang atau lebih dari 8 orang itu mungkin di Bali atau mungkin di luar Bali ada, tapi itu tidak menjadi masalah. Jadi tidak menjadi patokan. Yang penting mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi karena di masa pandemi ini gitu loh, kita harus mengutamakan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan untuk COVID-19. Jadi kesehatan yang paling utama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kak Hendra. Ya, yang penting untuk pelaksanaan upacara HUT RI ke-75 tahun ini itu adalah tetap para pengibar dan penurunan bendera itu dari adik-adik kita dari tingkat SMA. Jadi bukan dari instansi lain gitu. Jadi kita bersyukur pemerintah masih tetap concern bahwa mereka lah adik-adik kita lah yang akan mengibarkan dan menentukan sasaran di masing-masing daerah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Berarti kita harus bersyukur ya. Bersyukur. Paskibraka itu masih dipercaya. Masih itu dipercaya. itu intinya. Lanjut ya kak, Ya. pertanyaannya nih, pertanyaan yang kedua dari @wirasandika. Wira, Kak, ya. mau tanya, apakah tahun 2021 kelas 12 bisa mengikuti seleksi Pasprof?
Bisa nggak? Dan siapa nih yang duluan menjawab? Saya dulu. Jadi kalau untuk 2021 ya itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Dalam hal ini mungkin dari Kemenpora RI, kemudian Distikpora Provinsi dan juga Distikpora Kabupaten Kota. Ya, jadi itu sesuai dengan kebijakan kembali. Tapi sebenarnya kalau dicari di syarat adalah yang bisa mengikuti seleksi ataupun paskibraka di 2021 itu adalah kelasnya adalah kelas 10. Jadi kalau kelas 12 kenapa istilahnya disilakan tidak bisa mengikuti, karena kita memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk fokus belajar untuk menghadapi ujian nasional karena mereka sudah kelas 3. Jadi sesuai syarat yaitu kelas 10. Tapi dalam tanda kutip itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Kita dari Purna Paskibraka Indonesia sifatnya hanya sebagai mitra dari Distikpora khususnya di Bali untuk membantu kegiatan dari proses seleksi, kemudian diklat, kemudian sampai pelaksanaan tanggal 17. Mungkin itu dari kakak, kalau mungkin dari Kaina ada tambahan. Oke, kita next pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga dari Sudi Antari. Kak, saya mau tanya, apa aja yang harus kita persiapkan supaya kita bisa menjadi anggota paskibraka? Oke. Apa aja nih Kak? Kak Hendra. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari adik kita ini. Jadi yang perlu kita persiapkan tentunya adalah pertama fisik ya. Jadi fisik adik-adik semua harus siap. Terus yang kedua mental kalian juga harus siap. Jangan sampai pada saat kalian akan mengikuti atau menjadi calon paskibraka itu mental kalian down dan sebagainya. Yang ketiga, psikologis kalian juga harus kuat, iman juga harus siap ya. Jadi banyak hal yang harus adik-adik persiapkan. Itu sih dari kakak. Mungkin dari tadi ada. Jadi sudah disampaikan, artinya semua harus sesuai dengan syarat-syarat yang saya tentukan ya. Tinggi badan, berat badan harus proporsional, penampilan juga harus menarik. Kemudian dari segi pengetahuan juga IQ-nya harus di atas rata-rata. Kemudian tadi mungkin sudah disampaikan juga, niatnya harus kuat untuk berkeinginan menjadi seorang paskibraka gitu. Jadi semua syarat-syarat itu sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Mungkin ada tes kesamataannya, kemudian ada jasmaninya, ilmu pengetahuannya, kemudian bahasa Inggris, keseniannya, psikotes dan lain sebagainya. Jadi kalau itu bisa diikuti, saya kira tidak ada masalah. Jadi yakin pasti adik-adik itu pasti bisa. Karena milenial saat ini saya kira kalau sudah ada punya keinginan keras, keinginan kuat untuk menjadi seorang paskibraka, pasti bisa. Mungkin itu tambahannya untuk pertanyaan itu ya. Cukup? Saya kira cukup. Next question dari @arjaya_13. Mau tanya, untuk calon paskibraka 2020 yang batal, mungkin nggak sih buat ikut 2021? Yang nggak lulus seleksi di tahun 2020 mungkin nggak ikut lagi di tahun 2021. Kembali kebijakan dari kembali kepada kebijakan pemerintah. Ya, pemerintah. Kita kan PPI kan tidak mungkin masuk ke ranah itu. Sifatnya kita hanya mitra yang bisa membantu kegiatan itu. Kembali kepada keputusan ada di pihak pemerintah, leading sektor kegiatan seperti di provinsi, pasti Distikpora Provinsi, itu juga di kabupaten kota. Jadi sekali lagi sifatnya kita ranah PPI adalah bukan di sana. Jadi kita Purna Paskibraka Indonesia pasca paskibraka pada saat adik-adik itu menjadi seorang purna. Kalau ranahnya paskibraka itu domain kegiatan pemerintah atau program pemerintah, kita PPI sifatnya adalah mitra kerja dari pemerintah untuk membantu kesuksesan kegiatan dari seleksi, diklat, pelaksanaan kegiatan. Jadi itu, saya kira itu dari pertanyaan yang tadi.
ya tambahan sedikit mungkin biar dari kita sih, dari PPI berharap ya, tetap berharap kepada pemerintah biar tidak menyurutkan semangat adik-adik. Ya mudah-mudahan apa menjadi harapan adik-adik kita, apa yang menjadi harapan kita di Purna Paskibraka Indonesia, di seluruh Indonesia, semoga adik-adik yang mungkin di tahun 2020 ini tertunda menjadi seorang calon paskibraka, di tahun depan Bisa dibijaksanai gitu ya, lah. tetap bisa mereka itu aja sih harapan kita, agar mudah-mudahan pemerintah bisa memahami siapa sih yang tahu akan keadaan seperti ini, sehingga adik-adik kita tertunda menjadi calon paskibraka kan gitu. Semoga melalui ini juga tersampaikan ya. Ya, Ya, yang penting tetap semangat, Tetap tidak semangat. patah semangat gitu ya kan. Jangan patah semangat. Nah, gitu. Apa istilahnya? Kayak apa? Ambiar gitu loh. Ambiar. Oh iya Kak, kan ini banyak nih kakak-kakak di luar sana tuh yang nanya, apa sih movement PPI Bali di masa-masa pandemi seperti ini untuk menghadapi tahun ini, apa aja sih? Kita berikan itu Kan mengingat nih kita tuh harus di rumah saja seperti itu, harus menjaga protokol kesehatan dan segala macam. Apa sih movement yang dikerjakan oleh PPI Bali selama setahun ini? Ya, kalau kita di kepengurusan provinsi pada saat masa pandemi COVID-19 ini sudah pasti yang pertama kita harus mengikuti anjuran pemerintah ya. Apa yang dihimbau kita harus mengikuti, terutama kan protokol kesehatan. Jadi dengan kita mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, kemudian yang paling penting itu memakai masker, dan juga mungkin ada hand sanitizer itu. Jadi itu yang paling utama. Jadi kita di pengurus provinsi di awal masa pandemi ini, khusus di Bali, kita sudah sempat juga memberikan ya sedikit perhatian, bantuan lah kita salurkan melalui gugus tugas COVID-19 Provinsi Bali. Itu sudah kita sampaikan. Kemudian dari seringnya kita ketemu, mungkin ada rapat dengan teman-teman pengurus provinsi yang mungkin kita bisa lakukan lewat Zoom, meeting Zoom secara virtual. Kemudian begitu juga mungkin dengan pengurus pusat dan mungkin dengan di kabupaten kota juga itu sudah pernah kita laksanakan. Jadi biarpun kita hanya melakukan secara virtual lewat media, ini paling tidak itu bisa mengobati rasa keingin kita bertemu gitu, tapi mau tidak mau karena pandemi COVID ini ya kesehatan tetap nomor satu. Kita menjaga diri kita juga menjaga orang lain ya. Jadi itu. Jadi COVID-19 ini kita nggak tahu akan seperti ini jadinya ya. Mudah-mudahan lah saat ini sudah memasuki era new normal, akan bagus ya, terutama pariwisata Bali. Satu hal juga, pengurus provinsi PPI Bali kan ada tali kasih juga kan? Oh iya. Ya, tali kasih kita membagikan sembako ya Kak ya. Ya, ya ada. Ke adik-adik kita yang di mana kemarin itu ya, di YPAC Jimbaran ya, kita sempat memberikan tali kasih berupa sembako juga. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi untung diingatkan juga oleh Kak Hendra. Ya, sama-sama. Sama-sama saling mengingatkan ya. Ya. Jadi silakan, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan yang tadi. Nah, yang kemarin yang touring-touring ke bukit-bukit itu nggak disebutkan. Ya, kan kita Yang buat video itu nyanyi kakak ketua loh, nyanyi. Aduh, ini sekali kakak ketua kita nyanyi. Kelupaan. Ya, jadi kalau terkait itu sih ya mungkin itu upaya persembahan kita dari pengurus provinsi PPI Bali untuk 75 tahun Indonesia Merdeka.
Di masa pandemi ini kita berkarya, berkreativitas. Jadi saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman kakak-kakak pengurus provinsi. Jadi tanpa kakak-kakak juga saya selaku ketua juga tidak ada apa-apanya. Jadi semua punya peran masing-masing, dari kakak-kakak sebagai pemerannya, kemudian dari kameramennya, kemudian studio rekamannya, aransemen lagunya, kemudian sutradaranya juga, ya kan. Jadi semua saling melengkapi dan saling mendukung. Jadi mudah-mudahan apa yang pesan yang ada dalam video itu bisa tersampaikan kepada kepada masyarakat luas, terutama adalah kepada kakak-kakak dan adik-adik kita di Puna Paskibraka Indonesia. Nah, jadi itu pesannya mudah-mudahan bisa dicerna lah. Artinya itu yang bisa kita persembahkan. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Yang pasti video itu kita persembahkan untuk Dirgahayu Indonesia ke 75 dari pengurus provinsi TV Bali. Ya. Videonya sudah up juga ya, Ya sudah ya, sudah. Yang Ya, nonton bisa nonton, Ya. Bisa subscribe juga channel YouTube kita, kasih like dan komen. share, jangan lupa ke semua sosial media kalian. Hidupin loncengnya. Iya, jangan lupa. Oh iya, sebelum lanjut minum dulu dong Kak. Masa nggak Ada haus? minuman. Minum Terima kasih banyak ini. Silakan, Luar biasa. silakan. Oh, gitu. Minum Bisa dulu. minum ya. Silahkan. Mungkin nanti bisa kasih Label? label. Belum ada label ya? Iya. Belum ada Pantas labelnya. ini air merek. Iya. Oh ya. Oh, gitu. Ya semoga ya. Oh, ya, semoga. Ada yang melirik. Nah, ada yang melirik ya. Seger. Nah, lanjut nih kakak-kakak. Terakhir, pesan apa yang kakak bisa sampaikan untuk adik-adik, terutama nih adik-adik 2020 yang terhalang pandemi nih, seleksinya atau semuanya, itu gimana pesan-pesan kakak untuk seluruh adik-adik dan kakak-kakak di luar sana? Oh, gitu. Kalau dari kakak selaku ketua PP Bali, yang pasti jangan patah semangat. Jadi tidak hanya kita bisa di Paskibraka kita bisa berperan, tapi di kegiatan di di arena yang lain kita bisa memberikan peran dan kreativitas kita. Jadi tidak hanya di Paskibraka ya. Yang pasti mungkin tahun ini tidak bisa tersalurkan niat dan keinginannya menjadi seorang Paskibraka. Semoga di tempat lain itu lebih baik. Dan mudah-mudahan lah, seperti mungkin sudah disampaikan tadi, ada kebijakan dalam tanda kutip dari pemerintah untuk adik-adik yang 2020, mungkin ada kebijakan bisa ikut di 2021. Itu semua kembali kepada kebijakan pemerintah. Mungkin dari kakak itu sekali lagi tetap semangat, jangan patah semangat. Jadi Paskibraka 2020 pasti bisa. Silakan Kak Enda kalau ada tambahan lagi. Ya, pemuda itu adalah kan generasi penerus bangsa. Pemuda itu kan tentunya tidak hanya berpikiran monoton ya. Nah, jadi kalau kalian saat ini mungkin masih terpending untuk menjadi calon Paskibraka, ya seperti tadi dikatakan bisa berinovasi, berkreativitas dengan kegiatan yang lain. Yang jelas banyak hal yang harus kalian miliki, ide-ide untuk kemajuan bangsa gitu. Jadi jangan hanya itu saja. Saya yakin pemuda Indonesia itu banyak memiliki ide, banyak memiliki inovasi, kreativitas. Tunjukkan apa yang Anda miliki. Paskibraka mungkin salah satunya. Namun di luar Paskibraka masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa memajukan nama bangsa dan negara. Itu aja. Ya mungkin tambahannya sedikit, yang jelas kegiatannya harus positif ya. Ya, Jangan kegiatan yang negatif, apalagi narkoba. Jangan Nah, sampai. iya kan gitu. Jadi kita generasi milenial, pemuda pilihan, jadi jangan sampai terjerumus dengan narkoba. benar. Hidup sehat tanpa narkoba, ya kan? Iya. Hidup sehat 100%
tanpa narkoba. Itu harus paskibraka harus bersih ya. iya harus bersih, harus memberikan contoh gitu ya. Benar. Tidak boleh sampai terlibat terjerumus Dalam dalam hal yang negatif, terutama masalah narkoba. Paskibraka harus terdepan untuk memerangi narkoba ya. Harus sebagai garda terdepan. Nah, ya. terdepan ya nggak boleh gitu. Ya itu pasti itu. Say no narkoba. Nah, saya no to drugs. Say no. Ini kan, ya itu Betul ya. ya. Nah, ini pertanyaan dari saya nih, terutama untuk Kak Hendra. Saya pengen tahu apa sih impact setelah kakak mengikuti kegiatan paskibraka ini. Dampak apa sih, perubahan apa sih yang kakak bawa setelah mengikuti kegiatan paskibraka ini? Ya. Dan sampai saat ini kakak masih aktif di organisasi paskibrakaan. Waduh, luar biasa pertanyaannya. Ya. Kita nih soalnya terpendam Ya. banget Kak. Yang jelas kalau dari kakak pribadi ya, dari kakak SMA kemarin ya. Kemarin Kak SMA-nya. Soalnya masih muda Masih gitu muda ya. ya. Apa namanya? Kan masih muda tapi Iya, sekarang. artinya tuh kakak tidak nyangka awalnya menjadi terpilih menjadi paskibraka nasional ya tahun 93. Tentu dengan kakak diberikan kesempatan paskibraka itu, satu, diri kakak banyak sekali perubahan ya. Selain sebagai prestasi paskibraka itu adalah merubah mental kakak yang dulu kakak pemalu gitu loh ya. Sekarang dengan dilatihnya kakak di kegiatan paskibrakaan itu menjadi lebih berani tampil di depan umum gitu. Terus wawasan kakak lebih terbuka lagi, apalagi kakak memiliki cita-cita waktu itu harus menjadi seorang terjun di dunia pariwisata ya. Disitulah kakak salah satu paskibraka, prestasi sebagai paskibraka itu dilihat, wah ini luar biasa sekali gitu. Jadi dengan prestasi sebagai paskibraka itu banyak orang akan melirik ya, merubah diri sendiri sebagai paskibraka itu betul-betul merubah mental kita, pola pikir kita, wawasan kita, sehingga ke depan kita meraih cita-cita itu, ingin meraih cita-cita kita itu rasanya mudah. Itu yang untuk kakak ya. Mungkin dari Kak Dewo mau menambahkan apa sih dampak kedepannya yang kakak rasakan? Jadi apa yang disampaikan Kak Hendra, jadi ya memang kita menjadi seorang paskibraka itu tidak kita rasakan saat kita menjadi seorang paskibraka. Jadi kita rasakan mungkin 15-20 tahun yang akan datang. Nah, jadi seperti kakak sekarang, kakak bisa seperti ini, ya memang kita awalnya dari paskibraka. Karena di sana ada kedisiplinan. Jadi kalau sudah disiplin, ya dimanapun kita ditempatkan, mau di swasta, mau di negeri, mau di pariwisata, mau di mana, pasti orang akan melirik kita juga. Jadi impact-nya itu adalah kita bisa menjadi generasi, bisa menjadi orang yang memang betul-betul mempunyai daya saing ya, dari generasi yang lain. Jadi seorang paskibraka itu imbasnya ke depan itu sangat besar. Yang pasti tidak seperti pepatah bilang itu bagaikan kita makan cabai gitu rasanya sekarang, tapi paskibraka sekarang jadi paskibraka hasilnya akan kita petik 15-20 tahun yang akan datang. Jadi sekali lagi, jadi kakak bisa seperti ini ya awalnya memang dari paskibraka gitu. Jadi tanpa paskibraka bukannya tidak bisa, tapi paling tidak yang kakak rasakan sendiri ya. Mungkin kakak-kakak yang lain mungkin berbeda. Ya gitu. Artinya itu yang kakak rasakan. Jadi dari paskibraka itu bisa seperti ini ya memang dari paskibraka, bukan dari yang lain. Itu sih tambahannya dari kakak. Berarti berat sekali yang membawa gelar paskibraka ini, tanggung jawabnya bukan cuma saat pengibaran dan penurunan, tapi 20 tahun sampai 30 tahun ke depan tuh masih menyandang gelar paskibraka dengan kedisiplinannya gitu ya Kak. Betul. Membawa nama baik. Iya.
membawa nama baik organisasi juga. Ya, artinya kan kakak dengan kakak-kakak yang lain kan masih sama-sama belajar. Kakak bukan pintar, kakak-kakak yang lain juga sama. Kita masih sama-sama belajar di organisasi. Jadi tidak lebih daripada itu. Kalau memang ya yang lebih baik di atas kita masih ada yang lebih baik. Kita hanya sama-sama belajar di organisasi, membentuk jadi diri kita masing-masing di dalam organisasi. Itu aja sih. Karena terlalu banyak yang bertanya di Instagram, nanti mungkin bisa dijawab secara personal mungkin ya. Dan juga pertanyaannya sama semua, jadi kita gabungin jadi satu. aja. Mungkin sebelum berakhir ada tambahan dari kakak-kakak kita. Dari Kayana dulu deh untuk itu langsung. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tambahan dari kami selaku pengurus Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Bali, kami mengucapkan selamat hari jadi pemerintah Provinsi Bali ke-62 tahun tanggal 14 Agustus tahun 2020, penyucian jiwa dan alam semesta, tatanan kehidupan Bali era baru. Dan kami dari pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Bali mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-75, 17 Agustus tahun 2020. Merdeka! Merdeka untuk Indonesia. Sekian sesi tanya jawab untuk kali ini. Untuk kalian yang suka sama konten kita, jangan lupa like dan kasih saran apa aja nih konten-konten yang selanjutnya yang bakal kita buat ya Kak. Dan jangan lupa di-share juga ke semua sosial media kalian dan follow IG kita di @ppi Bali. Nanti linknya kita kasih di bawah. Cukup sekian dari kita dan saya pamit undur diri. Saya Nurul, Saya Gumira. Salam PPI Big. Bersahaja, inovatif, global. Dadah. Bye.